Lima tinggal. Oh, boy. Assalamualaikum. 5 menit ya biasa. Standar. Latul mufsidat. Ini pembahasan yang perlu dipahami yang terakhir nih. Sebelum masuk roba. Apa? Ya, sebentar lagi yuk, tanggung. Udah lihat wajahnya. Yang hadir berapa Pak? Itu sudah berapa? 8. Mulai aja wis. Alhamdulillah. Katsir al-hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Kalau dicari nggak tahu melu. Alladzi amarna bil jamaah ala nahdi sunnah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Wala hawla wala quwwata illa billah. Maqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Ila akhiril ayah. Assalamualaikum tikraran ahlan wa sahlan bihudurikum fi hada ta'lim fa insyaallah al-mubarak fi hadi sabah al-mubarakah. Innani masrurun jiddan. Fa insyaallah antum musta'idun fi hada ta'lim al-mubarak. Fa insyaallah fi hada liqa fa insyaallah nabhasu isti'dadan al-akhiran qabla mabhasul i'rab. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita berjumpa sekali walaupun kita dalam kondisi Zoom, tapi insya Allah pertemuan yang diberkahi. Sebelum kita membahas i'rab, ada beberapa hal persiapan yang ini dianggap persiapan limit.
persiapan akhir supaya kita begitu masuk i'rab agak tenang pemahamannya. Maka perhatikan, kita akan membahas, ini Pak Rito dihilangkan dulu Pak Rito, yang sebelah kanan itu gambarnya. Mas Slamet, dengar suaranya sudah? Selamat, sudah dengar? Yahi, antum, anda semai, sauti? Ya, suaranya terdengar dengan baik di sini, Ustaz. Alhamdulillah. Saya ulangi lagi. Sebelum kita masuk, ada persiapan yang relatif akhir supaya kita nanti masuk i'rab dengan nyaman. Ini diklik dulu Pak Rido, diklik Pak Rido. Nah. Ma'rifatul jumlah. Ini Pak Rido, yang jumlah sibhul jumlah itu kalimat sempurnanya tulisannya agak terkena kamu apa tadi klik. Jadi sebelum kita masuk i'rab, kita persiapan akhir ini. Oh, kemarin Pak. Al-qawaidu, rumus-rumus ini. Ya, iya. Biar nanti agak enak. Al-jumlatul mufidatu, kalimat yang sempurna. Qad tatarakabu, kadang-kadang tersusun atau terdiri min kalimataini, dua lafaz, dua kata. Wa qad tatarakabu min aktar, kadang-kadang lebih. Wa kullu kalimatin, setiap kata di dalam kalimat biha, dalam kalimat tadi ta'uddu sus'am minha, bagian dari kalimat itu. Dalam bahasa Arab yang paling terkenal kalimat itu ada dua yang nanti kita ditambah pengetahuan tiga. Yang pertama kita sudah belajar dulu, kalau yang pernah SMP ada al-jumlah al-ismiyah. Namanya kalimat nominal. Apa kalimat nominal? Kalimat yang predikatnya pakai kata benda. Al-jumlah, kalimat ismiyah, kalimat ismiyah. Dalam bahasa Indonesianya kalimat nominal. Bagi yang dulu pernah sekolah, ingat-ingat. Contohnya Zaidun qaimun. Zaidun utawi kang jenenge Zaid, sing arane Zaid, namanya Zaid, qaimun itu sedang berdiri. Zaid berdiri. Contoh lagi, Muhammadun qadimun. Muhammad adalah orang yang datang. Jadi itu diperhatikan Pak Ridho, yang di tengah itu kalimat sempurna itu jumlah mufidahnya kegeser sedikit. Nah, situ ya. Jumlah mufidah. Jadi kita sedang memahami sebelum masuk i'rab jenis-jenis kalimat yang sangat masyhur. Yang pertama namanya kalimat nominal. Jangan digeser, itunya aja tulisannya, kamu geser tulisannya loh, jumlahnya loh. Ya. Kasihan. Baik, sekarang masuk yang namanya al-jumlah al-fi'liyah. Kalimat verbal. Nah,
Ini sangat masyhur dalam bahasa Indonesia. Kalimat verbal adalah susunan kalimat yang predikatnya pakai kata kerja. Makanya disebut al-jumlah kalimat al-fi'liyah yang pakai kata kerja. Contoh, qoma Zaidun. Telah berdiri Zaid. Qoma itu fi'lun madin, fi'il madi, mabniun, tetap, alal fathi, fathah. Zaidun disebut pelaku atau fa'il. Telah berdiri Zaid. Fa'il itu apa? Ismun marfu'un, nanti dibaca di masuk i'rab. Isim yang dibaca ropa. Nah, ciri di situ cirinya doma itu. Ya. Yang didahului oleh fi'il qoma itu. Jadi Zaidun itu namanya nanti fa'il atau subjek. Ya, kalau bahasanya subjek atau subjek, ya. Contoh lagi. Qadimah nih. Mendatangi Muhammadun, Muhammad al-madrasata. Qadama, baca yang bagus nih, yang paling standar tuh qadima, mendatangi. Dialah muta'addi, dia transitif. Mendatangi Muhammad sekolah, telah mendatangi sekolah Muhammad. Qadima fi'lun madin, fi'il madi yang kembali terangkan panjang lebar. Mabniun, dia tetap, alal fathi, fathah. Qadima. Muhammadun, ismun mufradun, isim mufrad. Ismun alam, nama orang. Marfu'un, dibaca ropa. Li'anna al-fa'il, karena dia subjek. Subjek itu nanti ingat-ingat. Yang namanya subjek itu wajib dibaca ropa. Kalau isim mufrad nanti cirinya doma. Nanti kita pelajari nih. Al-madrasata. Nah, ini al-madrasah itu adalah maf'ulun bih. Objek. Objek itu benda yang dikenai pekerjaan fi'il atau subjek. Qadima Muhammadun al-madrasata. Telah mendatangi sekolah Muhammad. Jadi madrasata itu sebagai objek. Objek itu wajib dibaca nasab nanti. Al-madrasata. Ciri utamanya, ciri aslinya fathah. Nanti ada banyak ciri kawinnya, turunannya. Nah, ini yang ketiga namanya sibhul jumlah. Mirip jumlah. Nah, nanti jarang dibahas. Ini sebagai pengetahuan saja. Sibhul jumlah itu kalimat yang mirip jumlah karena ada jar majrurnya fi. Zaidun fil baiti. Atau ada keterangan amama, keterangan syorob, keterangan tempat. Oma Zaidun amama saburah. Telah berdiri Zaid di depan papan tulis. Itu PT itu singkatan papan tulis. Jadi kalau kita nanti masuk, yang paling banyak dibahas nanti apa? Awalan yang pertama, ibtidaan yang dasar adalah jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Saya ulangi biar lebih sempurna. Jumlah ismiyah itu kalimat nominal yang terdiri dari mubtada, ini pokok kalimatnya. Qaimun, ini khobarnya. Ya. Nah, mubtada dan khobar itu nanti wajib dibaca ropa nanti kalau sudah masuk. Ropa itu apa ya nanti cirinya kalau isi mufrad doma itu, ya.
Jadi ingat-ingat ini, karena nanti akan kita masuk bolak-balik contohnya begitu itu. Ya. Sedangkan jumlah fi'liyah itu kalimat verbal. Makanya koma itu fi'il madinya, fi'ilnya Zaidun, fa'ilnya, pelakunya. Qadima fi'il madinya Muhammad, pelakunya, madrasata, objeknya. Nanti kita akan mempelajari itu. Nah, ini definisinya di atas. Fa'il itu apa? Ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun waddala 'ala alladhi fa'ilal fi'l. Fa'il subjek isim yang dibaca rofa yang dahulu fi'il. Nanti akan masuk kita insyaallah hari ini. Pembahasan yang kedua. Sedangkan maf'ulun bih, bahasa Indonesianya objek, isim yang ismun mansubun. Isim yang dibaca nasab. Waqa alaihi atau wuqi alaihi, yang dikenai atas maf'ul bih, fi'lul fa'il, pekerjaan fi'il, pekerjaan subjek. Jadi yang menjadi sasaran subjek namanya objek. Itu pelajaran baru sejak SD sampai SMP, SMA. Jadi pengantar, karena ini nanti masuknya kita akan bolak-balik di jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Sibhul jumlahnya enggak, ini hanya pengetahuan agar kita tidak bingung. Yang nanti masuk ya ketika pembahasan i'rab, kita masuknya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Baik. Pertanyaan dulu. Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Mari dong, barangkali ada pertanyaan atau di gambar orangnya di anekan dulu yang mau bertanya. Silahkan yang mau bertanya. Terutama Mas Nanda dan Mas Gopar yang kemarin baru kursus. Silahkan ditanya dulu sebelum saya lanjutkan. Ini persiapan terakhir sebelum kita masuk i'rab. Silakan yang bertanya dulu. Bisa ditulis atau bisa langsung. Mas Johan ini yang kemarin nggak hadir. Nah, mungkin mau bertanya. Mas kemarin yang minta diajarin sorob tapi enggak masuk itu Mas apa? Mas Saiful Rahman apa siapa? Silakan. Pak Slamet, Pak Samuji, sebelum saya lanjutkan berikutnya, ingat-ingat masalah jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah itu mubtada khobar. Yang pertama namanya mubtada, yang kedua namanya khobar. Kenapa khobar? Karena menghabarkan mubtada. Maka ciri khobar itu paling mudah kalau kita mengerti artinya. Yang menerangkan disebut khobar. Yang diterangkan namanya mubtada. Contohnya Zaidun jamilun. Zaid ganteng. Ya Zaid itu mubtada. Ganteng itu menerangkan keadaan, menjelaskan namanya khobar, menghabarkan. Jadi intinya pertama sederhananya gitu. Namanya jumlah ismiyah. Kalimat nominal. Itu jadi belajar itu dari SD tuh. Kalau sempat SD nggak ngantuk dulu ya pinter tuh. Kecuali SD nggak ngantuk atau gurunya nggak masuk. Silakan yang bertanya dulu sebelum dilanjutkan masuk i'rab. Saya beri kesempatan dulu. Siapa yang mau bertanya? Baik chat, tulis maupun langsung. Terutama Mas
Mas Gopar sama Mas Nanda itu. Mas Johan itu. Kita kan baru persiapan akhir mau masuk ke i'rab ini. Karena nanti yang paling banyak dibahas itu ya contoh yang paling sederhana ya jumlah ismiyah, mubtada khobar. Yang kedua jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Yang lain-lain ya jangan dulu, terlalu pusing. Ya. Anda pertanyaan. Saya mendengarkan dulu Tat. Masih dicerna. Oh iya. Berarti masih mendengarkan. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa ini? Pak Ali. Iya. Silakan Pak Ali. Pak Dr. Ali. Iya, Apa yang ditanyakan? sebenarnya penggunaan jumlah ismiyah Ya. atau jumlah fi'liyah Ya. itu pas saat apa? Pas untuk apa maksudnya? Iya, ini kalau pembahasannya nanti di Balaho. Bahasa Arab tingkat tinggi. Tapi nggak apa-apa, saya informasikan. Jumlah ismiyah itu biasanya karena di situ menghabarkan sesuatu yang sifatnya berita yang luas dan dalam. Kalau jumlah fi'liyah itu biasanya menghabarkan sesuatu yang biasa. Ya dia nggak begitu dalam. Tapi nanti itu bahasanya masih panjang sekali. Masuk Balaho. Karena nanti iya. Tapi kalau di kalimat yang sederhana biasa saja. Jumlah fi'liyah ya bisa diubah menjadi jumlah ismiyah. Contoh ya. Qoma Muhammadun. Ini jumlah fi'liyah. Bisa diubah, dikonversi menjadi jumlah ismiyah. Muhammadun imun. Kalau dalam dasar masih sama. Karena kan yang diajari kan contoh-contoh yang sederhana. Contoh lagi. Ya. Qadima Muhammadun al-madrasata. Muhammad datang ke sekolahan. Diubah jadi ismiyah. Ya. Jadi Muhammadun qadimun ilal madrasah. Muhammad datang ke madrasah. Jadi sebenarnya pada prinsipnya untuk tingkat dasar itu hampir sama. Bedanya nanti dirasa bahasa kalau kita sudah masuk balaho atau marhalah mahiroh. Mahalah paling tinggi karena rasa bahasa itu adalah sudah bahasa yang paling tinggi seperti bahasa Al-Qur'an. Coba aja nanti Pak Samuji di rumah nanti dicek. Ya kalau bisa datang ke sini nanti bisa tak beri infak itu. Coba Al-Qari'ah itu diberi pertambahan kata-kata itu susah sekali tuh. Belum tentu dokter tuh bisa tuh Al-Qari'ah itu. Karena ada sesuatu yang unik sekali. Kalau kita masih terjemahan biasa, yang penting frekuensi kelas biasa. Makanya ini kan perhatian, banyaknya konsep-konsep pemahaman terhadap Al-Quran itu salah satu penyebabnya adalah perbedaan frekuensi, yaitu bahasanya. Jadi saya jelaskan tadi Pak Ali, hakikatnya kalau pada marhalah tingkatan dasar itu sama. Bisa saling mengisi dikonversi. Baru nanti ada perbedaan kalau sudah tingkat marhalah mahiroh, tingkat tinggi. Saya kira demikian. Ada lagi pertanyaan Pak Samuji, tanya. Belum Ustaz. Tanya, ya. Belum. Belum bertanya. Belum. Pak Kopar masih digarap tanya. Pak Bayu Nugroho. Pak Bayu Nugroho nggak tanya? Mas Nanda? Ya, mau bertanya nggak? Belum. Oh belum.
Kalau tanya nikah nanti, kalau madzan nikah. Ini bahasa belajar aja. Pak Slamet mungkin wonten Belum, Pak. ngendika? Belum, Pak. Oh, belum. Masya Allah. Jayid. Pahim jidan. Wes ngerti. Ya kan tingkat dasar. Kan sudah berkali-kali tingkat dasar berarti dasar kuadrat. Baik, kita akan mulai masuk pembahasan i'rab. Dianggap persiapannya sudah relatif agak mapan. Ya tentu nggak sempurna. Kalau sempurna kita ya harus belajarnya menghafalkan dulu. Baik Pak Ridho, ini Pak Ridho yang kedua. Ditampilkan yang kedua. Baik ini ya. Perhatikan aqsamul i'rabi arba'atun. Pembagian i'rab ada 4. Robun ropa. Wa nasbun nasab. Wa khobdun khobat. Wa zazmun zazm. Falil asma'i min dzalika, bagi isim demikian itu isim itu hanya punya i'rab ropa, wan nasb nasab, al khobat khobat, wala zazma biha. Ini sudah diterangkan sebenarnya di gambar lingkaran itu, tidak ada zazmnya. Walil af'al, bagi fi'il min dzalika, urusan fi'il yang ada arab ropa, wan nasbu nasab, wal zazmu zazm, wala khobtu fiha, tidak ada jar atau khobat. Berarti kemarin ini hanya menguatkan pembahasan kemarin yang ada di lingkaran. Yang saya cerita, Ustadz saya waktu mengajar ini ajib barang 4 dibagi 2 dapatnya 3, yaitu karena irisan. Jadi yang ropa dan nasab itu masuk isim maupun fi'il. Khobat jar khusus isim, jazm khusus masuk fi'il. Baik, kita babu ma'rifatin. Ini asalnya kalimat ini kalau lengkap ada ta'aluknya, ada yang dibuang hada babu ma'rifati alamatil i'rabi. Ini adalah bab yang menerangkan tanda-tanda i'rab. Lirrab'i yang pertama arba'u alamatin. Ropa itu memiliki 4 ciri. Al-dhammatu, dhammah, ini yang asli. Ciri-ciri yang turunannya adalah al-wawu, wawu, wal alifu, alif, wan nunu, nun. Jadi ropa itu memiliki 4 ciri. Ciri yang asli dhammah, 3 ciri lainnya adalah turunan. Ya, maka yang diperhatikan nanti yang banyak dicontohkan dulu, ya dhammah dulu karena kita pertama. Fa ammal dhammatu, adapun dhammah, takunu alamatan, menjadi alamat lirrab'i, bagi ropa, fi arba'ati mawadi'a. Adapun ropa menjadi dhammah, menjadi alamat ropa, ini alamat pokok pada 4 tempat. Jadi kalau kita ingin mengirobi dengan irob ropa dengan dhammah, perhatikan al ismul mufradu, isim mufrad. Contoh ja'a zaidun. Jadi kalau mengirobi zaid gimana? Baca kok zaidun. Nah, berarti yang pertama zaidun fa'il, berarti ingat wajib ropa. Yang kedua zaidun itu isim mufrad. Ya, bisa diurut. Nanti kalau pertemuan pekan depan insya Allah saya berikan rumusnya menggunakan matematis.
Jadi kalau kita melihat ada kalimat ja'a Zaidun, kita ingin mengirobi secara matematis urutan, maka yang pertama diperhatikan. Zaid itu kata apa? Oh, mufrad. Kedudukannya apa? Oh, dia sebagai fa'il. Yang kedua, yang ketiga, wajib didomah. Maka tulisannya ja'a Zaidun. Nah, ya. Ini nanti cara membaca itu ada urutannya. Pertama begitu, kalau sudah lancar itu ya sudah biasa baca kitab, lancar sendiri, nggak ada tandun aja paham. Intinya bahasa kan paham, tapi belum bisa paham sebelum belajar i'rab. Ciri yang kedua, jam'u taksir. Jama taksir. Kemarin sudah jelaskan. Kemarin malah Pak Gopar sama Mas Nanda baru diberi oleh-oleh ya fotokopi dan tasrif termasuk jama taksir. Nah, jama taksir ini contohnya apa? Contoh. Ja'a al-asatidu. Jadi kenapa kok asatidu? Yaitu karena doma. Ropa. Makanya kalau kita ingin membaca asatidu itu pertama dicoret dulu coret. Asatidu. Jama taksir. Kedua, dua. Kedudukannya sebagai fa'il. Yang ketiga, pasti dibaca doma. Jadi setiap fa'il itu ingat-ingat dibaca doma. Kok bisa, Tad? Yo dari sananya. Rumusnya orang Arab, kalau fa'il sudah disepakati semua orang yang belajar Arab harus dibaca marfu ropa. Ya. Ini jamak taksir. Jamak taksir itu jamak yang sudah pecah-pecah. Makanya kaidahnya banyak. Nah, jadi kita sementara ini dihafal dulu jamak taksir. Contohnya al-asatidu. Kalau kemarin saya jelaskan semua jamak taksir dalam Quran. Contohnya apa? Sobarun. Orang yang sabar itu jamak taksir tuh. Ja'a sobarun. Telah datang orang-orang yang sabar. Ya. Yang ketiga, wajam'u mu'annasis salim. Jadi ropa menjadi ciri doma ketika dia bertempat pada jamak muannas salim. Contoh, ja'at al-muslimatu. Telah datang orang-orang perempuan Islam. Kalau kita mau mengi'rab, kok bacanya kok al-muslimatu ya? Satu, dicoret-coret. Al-muslimatu itu jamak muannas salim. Ya, kedudukannya sebagai fa'il. Fa'il itu wajib dibaca ropa. Karena kebetulan dia tempat domah, ya mesti wajib didomah. Nah, ya caranya begitu. Nanti tak ajarin cara matematika praktisnya. Cara mengikrab dengan praktis tadi. Ja'at, kalau kita satu-satu ya fi'lun madin mabniun. Ini fi'il madi yang mabni. Al-muslimatu. Al-muslimatu apa? Jam'u mu'annas salim. Jama mu'annas salim. Dia sebagai fa'ilun. Fa'il. Maka kalau kita dengar fa'il, langsung otak kita wajib dibaca ropa. Cirinya doma. Nggak boleh dibaca al-muslimati. Ya, al-muslimatu. Yang keempat, ini kemarin sudah dibahas fi'il sahih. Wal fi'lul mudhari'u, dan fi'il mudhari. Masih ingat? Fi'il yang artinya sedang sekarang, present continuous tense, atau yang akan datang, future tense. Alladzi yang lam yattasil, tidak bersambung.
Bi akhirihi syai'un. Ini akhirnya apa? Fi'il sahih yang kemarin sudah dibahas. Apalagi Mas Nanda sama Mas Gopar khusus kursus mendiagnosis bermacam-macam jenis fi'il. Jadi kalau ada fi'il sahih, contohnya apa? Nasoro yansuru. Ini fi'il sahih. Nama lainnya fi'il salim, selamat. Contoh, yansuru Muhammadun al-muslima. Yansuru sedang menolong. Muhammadun sapa Muhammad al-muslima ing wong Islam. Berarti kok dibaca yansuru ya? Ya ini. Karena amil maknawi setiap fi'il yang sahih kok dia tidak terdapat amilnya huruf-huruf sebelumnya apapun, namanya amil maknawi. Kemarin sudah dijelaskan di sini saya. Oh, dibaca yansur bukan yansur. Bukan yansuro. Ya karena dia sahih. Dan dia tidak ada amilnya. Beda dengan lan yansuro Muhammadun al-kafiro. Muhammad tidak menolong orang kafir. Atau lam yansur Muhammadun al-fajiro. Muhammad tidak menolong orang yang fajir, yang dosa. Jadi ini penting kita nyicil dulu i'rab roba tapi alamat doma tempatnya hanya di 4 tempat. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan bil mudhari' sahih akhir. Kemarin sudah dibahas, apalagi sudah diberi bukunya satu-satu khusus fiilnya. Sedangkan jamak-jamaknya sudah saya ambilkan semua dari Al-Quran. Baik, penjelasan awal ini siapa yang perlu pertanyaan atau masih kurang jelas? Ya, silakan Pak Ridho. Kita ambilkan dulu orangnya. Silakan dulu. Mas Gopar masih dengar-dengar terus? Bertanya dong, Mas Nanda. Mas Nanda jangan dikira loh, ini belajar bahasa Arab 6 tahun. Di dia tuh loh 3 tahun SMP. Di Sultan Agung SMA 3 tahun. Bayangkan, jam terbangnya ada luar biasa. Sekarang terbang lagi, belajar. Silakan yang bertanya, mungkin Pak Samuji bertanya. Pak Samuji bertanya. Milih belum bertanya aja, Ustaz. Milih belum bertanya. Wah, belum berarti. Ngajar aja dong. Muridnya bertanya tau. Mas Ahmad. Mas Ahmad, ayo bertanya. Belum, Ustaz. Belum. Pak Anang bertanya. Anang Wahyu bertanya Pak Anang. Mungkin biar ada apa namanya interaktif, Ustadz Ya. memberi contoh yang Ya. kemudian ditanyakan ke peserta begitu, Ustadz. Oke, ini usulan yang baik. Sekarang saya tanyakan dulu Pak Samuji. Ya, Ustaz. Saya suruh contoh jumlah fi'liyah yang ada isi mufradnya dibaca ropa, dirinya doma. Yang jumlah fi'liyah Yang ada isi mufradnya dibaca doma. Oh. Ja'a Muhammadun tadi. Ja'a Muhammadun sahih jiddan. Ja'a fi'lun madin, fi'il madi, mabniun mabni. Muhammadun Muhammad, ismun mufradun, isim mufrad. Fa'ilun fa'il, wujubud dhammah, wajib di dhammah.
nggak boleh bacanya ja'a Muhammadin. Ya, apalagi kalau orang baru belajar bacanya ja'a Muhammad. Lah, mesti kalau belajar itu akhirnya dibaca. Biar kalau baca kitab itu besok nggak keliru. Ja'a Muhammadun. Yang dimaksud doma di sini domah atau domaten, doma double. Pengertian doma itu doma atau domaten. Sekarang saya ganti bertanya pada Pak Slamet. Contoh jumlah ismiyah yang menggunakan jamak taksir sehingga dipastikan cirinya doma. Pak Slamet. Ya, Jamak ayo. Tapi jumlahnya ismiyah, kalimat nominal. Kalau misalnya kekelamaan ya nggak apa-apa. Zaid. Apa ya? Kalau kelamaan udah apa-apa ganti. Ini kan Ganti namanya aja, Pak. latihan. Ganti. Pak Anang sekarang yang usul. Bikin jumlah ismiyah tapi ada dah salah satunya ada jamak taksir yang cirinya doma. Jamak taksir. Iya. Jamak taksir. Ini usulan yang baik nih. Sebenarnya sederhana sekali. Contoh, nih tak bantu Mas Anang, kasihan. Kan Mas Anang kan berhenti kasihan nih sama Muslim. Hum kufarun. Mereka adalah orang-orang kafir. Hum mubtadanya kufarun, khobarnya. Berarti ada jamak taksir yang didoma. Jadi kalau kita mau mengirobi kufar, jam'u taksir, jamak taksir. Khobarun, khobar. Marfu'un, wajib dibaca rofa. Wa alamatul dhom, alamatnya wajib doma. Begitu. Baik, dari 3 hal yang dianggap salah satu lagi Pak Ali Ridho sekarang. Yang sederhana. Iya, Ustaz. Kalau ya, kamu pernah baca Quran, ya, jamak taksir yang dibaca doma, baca Quran. Sebentar, Ustaz. Sebentar, mikir ini, masih mikir nih. Oh ya, nggak apa-apa. Tapi kalau mikirin kelamaan nggak apa-apa diganti. Astagfirullah, apa ini? Di Kalau Quran banyak sekali. jamak taksir, Apa? Ustaz. Iya, Masa jamak taksir di Quran banyak sekali. bentar, Quran apa ya? Hmm. Astagfirullahaladzim. Kok lupa Yang ya? penting katanya ambil di Quran, yang lainnya tambahan nggak apa-apa. Nggak harus semua kalimatnya plek. Kalau besok kalau masuk tak ambilkan kalimat-kalimat yang plek. Kalau ini kan plek terlalu plek juga masih susah. Duh, kok blank Ustaz saya, Ustaz? Oh ya, sekarang saya contohkan. Ulaika sobarun syakur. Sobar itu jamak taksir mereka. Ulaika mereka itu sobarun, orang yang sabar, syakurun syukur. Ini syakur itu sifatnya, tapi sobarnya sebagai mubtada. Gimana caranya? Sobarun jam'u taksir nomor 1. Mubtadaun mubtada. Ya. Marfu'un rofa wajib. Wujubud dhammah, maka dibaca dhammah. Itu kan sobarun kan banyak sekali di Quran. 4 ayat itu yang saya ketahui. Salah satunya sobarun syakur ya. Itu sobar itu adalah jamak taksir dari kata benda mufrad tunggale sobirun.
Kalau yang perempuan sobirotun. Kalau tasniahnya sobironi. Sobiroini. Nah, kalau jamak mudzakkar salimnya ada juga sobiruna. Muannasnya ada juga sobirotu. Ya ada semua itu. Sobirun itu baik mufrad, double, jamak taksir, jamak muannas, jamak mudzakkar salim, jamak taksir ono kabeh ning Quran. Ya memang kita kelebihannya Al-Qur'an kan EYD selamanya. Ejaan yang sempurna selamanya. Makanya ada semua. Baik, ini ada pertanyaan, saya baca dulu. Oh ini, Ustadz saya mendengarkan dulu masih mencerna. Baik, ada lagi apa Ustadz? Saya menyimak dulu, oke. Tapi kalau ada pertanyaan dulu, silakan. Yang perlu ada sisi-sisi yang masih subhah, belum begitu jelas. Pak Johan, ada nggak yang perlu ditanyakan? Yang dijelaskan tadi. Kalau Atau di Pak contoh Johan? Quran, misalkan kulu Apa? bui yauma idi wajifa itu kulubunnya itu apakah tadi termasuk sama dengan yang dimaksud tadi ya, Tat? Iya, Dia itu jamak kulubun itu taksir. dibaca ropa. Iya betul. Kulubun. Yauma itu wajibah. Itu kan cerita hari kiamat. Iya, kulubun itu dia memang dijadikan di situ sebagai, kalau di kalimat ini saja, kita belum ngerti kalimat kontak lainnya. Jadi kalimat ini kulubun, ini kan ibtida, mubtada. Kulub itu asalnya kolbun. Jamak taksirnya kulubun. Ya, yang lain yang masih belum jelas, terutama yang ibu-ibu nih, kok suaranya nggak ada nih. Yang izin banyak sekali yang ibu-ibu. Pak Bayu Nugroho, ada yang bertanya? Semua ditanyakan. Nanti insya Allah kalau offline pekan depan, saya langsung semua contoh saya ambil dari Al-Quran. Karena itu ada kitabnya, langsung yang setiap contoh dari Al-Quran. Sebab kalau ini contohnya dari Al-Quran, langsung kalimatnya kan panjang. Ya kitabnya ada, ini saya buka. Nih saya ambil contohnya dari Al-Quran langsung. Atau ya, nih contoh yang langsung dari Al-Quran. Sambil menunggu pertanyaan, saya bukanya kitab-kitab yang contohnya semuanya dari Al-Quran. Contoh, qala Ibrahimu, berkata Ibrahim, itu Quran itu. Kalau ayatnya wa id qala Ibrahimu, dan ketika telah berkata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, surat Al-Baqarah 126. Ini baru yang kita contohkan yang hakiki, yang jelas. Kadang-kadang ada i'rab yang hurufnya nggak berubah, nggak nasab, nggak jer, nggak ropa, sama terus. Da'a al-fata, telah datang seorang pemuda. Itu harusnya doma, tapi doma nggak mau. Karena namanya i'rab takdiri. Ro'aitu al-fata, harusnya nasab. Tapi dia maunya patah terus, namanya isi maksud. Marortu bi al-fata. Ini saya contoh di Quran ini. I'rab tapi takdiri. Takdirnya saja. Ya sekali-kali diambil contoh di Quran yang agak susah sedikit. Wa id qala Musa, dan ketika berkata Nabi Musa alaihissalam. Musa ini dibaca marfu ropa, harusnya cirinya doma. Tapi Musa itu isi maksurah, terhalang doma. Maka dia namanya i'rab takdiri, takdirnya doang. Casingnya nggak mau berubah. Ya, itu qala Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa, ngono terus. Ya, di Quran gitu.
Ada isim-isim yang kalau i'rabnya hanya takdirnya doang, takdirnya saja. Ya. Kalau di Quran, contoh surat yang sangat terkenal, hampir sejak tahun 80 saya kalau ngajar pakai ayat itu. Wa masakinu tardonaha, wa masakinu. Wa masakin, masakinu jama taksir dari miskin. Dibaca masakinu karena masakinu itu berkedudukan di marfu. Mesti dia boleh jadi sebagai mubtada atau khobar ya. Ini kan menerangkan kul ingkana apa hukum itu tentang marhala mahabbah, tingkatan-tingkatan cinta. Salah satu tingkatan cinta manusia itu cinta tempat tinggal. Tapi ini cinta yang KW. Cinta yang asli, ahabba ilaikum minallah, cinta yang asli. Cinta tempat tinggal itu ya cinta pancaran KW. Cinta istri ya cinta KW. Yang asli cintanya kepada Allah dan Rasulnya dan jihad. Ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabili. Contoh lagi. Ya. Jama taksir ya. Di Quran ada ini dalam surat Surah. Ya, surat Surah itu surat 42. Wa min ayatil jawari. Jawari itu jama taksir. Ya, jawari itu dari perahu. Ya, perahu. Perahu itu jamanya ada yang jawari kan sapina tunggal. Jaro, karena jalan di laut ya jarun menjadi jawari. Ada lagi nih di Quran. Ya. Ini jamaknya ikut jamak muannats salim. Dalam surat Mumtahanah. Mumtahanah itu surat berapa? 60 ya. Idza ja'akal mu'minatu. Ini orang cerita beat. Apabila datang kepada engkau Muhammad, orang-orang mukminat ingin baiat. Ja'aka mu'minatu. Jadi ja'a fi'il madinya, ka maf'ul bihnya, objeknya, al mu'minatu itu fa'ilnya. Maka ja'aka telah datang kepada engkau Muhammad al-mu'minatu, orang-orang mukmin perempuan ya. Ini contoh di Quran. Ya Allah, jadi contohnya itu ya. Banyak sekali contoh-contoh di Quran. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum nanti saya tanya lagi ya kepada Pak Samuji, kepada Pak Slamet, kepada Pak Anang yang usul, Pak Ali ya. Tapi barangkali ada pertanyaan dulu. Kan as-su'al babul ulum, bertanya itu pintunya ilmu. Bertanya saya sampai kalau ngajar nggak ada yang bertanya, saya kamu maju ya nggak bertanya, sayang jadi pendengar nanti bertanya gitu. Ya nostalgia waktu jadi itu bertanya terus. Ayo Pak Meji, ada pertanyaan? Ini kan contoh-contohnya di Quran semua tadi yang saya sebutkan. Belum ada, Tat? Ditanya aja. Oke, saya tanya. Ya, di Quran ada surat At-Tolak ya. Atau yang mudah dulu dalam surat Yunus. Wallahu yad'u ila daris salam. Surat Yunus 10 ayat 25. Wallahu, dan Allah yad'u mengajak ila daris salam ke kampung kesehatan, keselamatan, yaitu surga, al jannah. Mana yang dibaca ropa itu mana saja? Yang dibaca ropa cirinya doma apa saja?
Ayatnya wallahu yad'u ila daris salam. Allah kenapa dibaca rofa? Fa'il. Itu aja. Ayo. Mubtada. Mubtada. Oke. Yang kedua yad'u. Oh dibaca apa yad'u? Khobar. Dibaca apa? Ya ada Fi'il mudhari Ustaz. Dibaca apa? Dibaca apa? Rofa. Bapak, cirinya apa cirinya? Ya. Doma. Ya. Tuh, ini sukun loh. Ya tuh, disukun loh akhirnya nggak doma. Da'a yad'u. Kan kemarin udah dibahas. Ini jenis wow. Ya, wa alamatu rofi dhammatun muqaddaratun, domah yang ditakdirkan saja. Kenapa? Fiilnya nih fiil yang berpenyakit. Cuman diingatkan penyakitnya di belakang. Namanya apa penyakit belakang? Nakis. Da'a yad'u. Ayat Kalau penyakit di tengah namanya ajwab, asalkan jauh, perut. Penyakit depan misal. Jadi kalau di Irabi wallahu lan teman Allah. Allah di sini adalah mubtadaun, betul. Jadi yad'u itu khobar. Jadi memang ini jumlahannya jumlah apa? Aslinya ini jumlah ismiyah aslinya. Ya memang kita belum sampai. Ya minimal pengalaman. Yad'u jumlah ismiyahnya terdiri dari ya yad'une walaupun dia itu khobarnya jumlah. Huwa yad'u, huwanya kembali kepada Allah. Yad'une itu artinya harus dibaca marfu, tapi karena dia terhalang makanya marfu takdiri, dibaca khobar yang ditakdirkan saja. Wong Jakarta katanya ditakdirkan doang. Kalimat ini aslinya wallahu huwa yad'u. Jadi itu dibaca rofa. Ya. Jelas ya? Siapa yang belum jelas? Jangan kebanyakan yang contoh-contoh agak susah. Nanti bikin pusing. 7 keliling. Yang sederhana-sederhana dulu. Yang sederhana dulu deh. Ini tak contohkan kalimat bikinan yang familiar. Misalkan ya. Al-muslimu ya. Seorang muslim ya. Seorang muslim pergi ke masjid. Tapi kalimatnya saya balik. Bukan zahaba al-muslimu ilal masjid, bukan. Kalau itu kalimat yang gampang. Itu nama zahaba al-muslim itu jumlahnya jumlah fi'liyah. Ya. Oh, ini jumlahnya beda lagi. Al-muslimu yadhabu ilal masjid. Ya, sekarang yadhabu apa? Yadhabu khobar. Khobar. Ya, yadhabu. Khobarnya namanya khobar jumlah. Khobar jumlah. Karena al-muslimu huwa yadhabu. Aslinya khobarnya huwa yadhabu. Yeah. Jadi khobarnya jumlah tapi jumlah fi'liyah. Nanti khobar itu bisa panjang sekali. Di Quran ada khobar yang panjang sekali. Ada yang panjang, ada yang mubtada panjang. Ini kan kita yang pendek-pendek dulu. Sekarang saya yang sederhana. Mas Slamet ya. Zaidun ya qadimun. Jenis kalimatnya apa? Jenis kalimatnya apa dulu? Zaitun Qadimun. Ismiyah. Jumlah ismiyah. Ya, jadi Zaidun utawi kang jenenge Zaid berarti dia mubtada.
Qadimun. Qadimun khobar. Ya. Ini bentuknya isim apa itu? Isim Zaimun Qadimun. Coba Pak Samuji, Pak Anang, Pak Ali. Ya, Isim Pak. apa itu? Qadimun itu isim apa? Isim fa'il. Isim fa'il. Isim fa'il. Berarti fi'il madinya apa? Qadama. Nah, pada kalimat itu boleh qadama, boleh qadima. Memang fi'il qadama itu ada yang qadama, ada yang qadima. Ya. Jadi aslinya apa? Ya berarti Zaid adalah orang yang datang. Kalau pengen penting, nah ini belajar nanti, tapi itu pengalaman, minimal udah denger. Ya. Inna Zaidan qadimun. Sungguhnya Zaid adalah orang yang datang. Ini kalau penting. Nah, kita ya pengalaman dulu. Lebih penting lagi, kalau Zaidun qadimun itu kalimat informasi yang standar, data. Kalau pengen penting, ditingkatkan frekuensinya dengan taukid inna Zaidan qadimun. Sungguhnya Zaid datang sungguh. Nah, penting lagi, digas lagi. Inna Zaidan laqadimun. Sungguh-sungguh Zaid datang. Sama kedudukannya. Dulunya mau mubtada khobar tapi kemasukan amil amil. Lebih penting lagi apa? Coba Pak Anang. Informasi tingkat 4 yang lebih penting. Taukidnya pakai apa ya? Nah, ini yang paling penting. Di Quran banyak sekali. Inna Zaidana laqad za apa laqad apa? Wallahi inna Zaidan laqadimun. Pakai kosam. Jadi kalau ada kosam itu menunjukkan informasi itu paling tinggi. Makanya kalau kita belajar agama, itu tujuan paling tinggi itu satu. Hatinya jadi bersih. Baca di surat Syams itu ada 7 sumpah. Dari sekian sumpah itu Allah akhirnya qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang hatinya bersih. Wasyamsi, satu-satunya surat yang sumpahnya terbanyak yaitu. Makanya sholat itu penting banget, ngaji penting banget, tapi yang berdampak pada bersihnya hati. Puasa penting sekali yang berdampak pada bersihnya hati. Kita itu rata-rata pengamal Islamnya kemarin pertanyaan Pak Gopar. Waktu kursus bahasa Arab sama saya kemarin kan ada ngaji dia. Bisa ngaji akidah, sisanya kursus bahasa Arab. Pak Ustadz, kita itu kekurangan bagian dalam Islam. Iya. Islam kan ahbirni anil Islam, anil iman, anil ihsan. Disiplin ilmu ihsan kita kok nggak pada punya. Nah ini berarti kita masih syahsiyatun juz'iyatun. Pribadi yang sektoral. Belum syamilah, belum utuh. Padahal kita disuruh masuk Islam apa? Itu baru satu sisi. Bahas yang lain apalagi. Baik, ada nggak pertanyaan? Bolehlah kita diberi pertanyaan yang bebas sebagai ya ziyadah sakofiyah. Itu boleh bahasa Arab dari mulai peringkat yang paling bawah sampai peringkat yang paling atas. Nggak apa-apa. Di sini kalau saya ngajar bahasa Arab kan santrinya ada yang lulusan Gontor, belajar Budani, ada yang S2, belajar bahasa Arabnya dari 0 sampai tingkat tinggi. Ya nanti yang saya buka ya saya jawab. Silahkan. Yang belum apa? Yang mau tanya tingkat dasar silahkan. Tingkat tinggi silahkan. Atau melihat suatu tata bahasa mau ditanyakan silahkan. Silahkan yang mau bertanya.
Saya tunggu kurang lebih ya 1 menitan. Yang mau bertanya bebas. Dan ini saya beri kesempatan bukan hanya tanya bahasa Arab. Ya, Ipolexos Budhanem kan nggak apa-apa. Ini tambahan. Ziyadah. Ya. Al-madah. Az-ziyadah. Ziyadatul madah. Jadi materinya tambahan ini. Waktunya kurang lebih 10 menit. Ya lumayan nih tambahan. Bebas. Baik materi yang paling dasar, paling tinggi. Ya nggak apa-apa. Ipolexos Budhankam. Yang saya mampu saya sebagai hadiah tambahan. Silakan yang mau bertanya. Atau saya mau bertanya kepada Pak Slamet. Ya, tapi tolong saya bacakan Quran, kamu tafsiri tapi secara bahasa Arab. Tafsirnya dari Bi'i'tibari Luhoh. Dari Pak Slamet, Pak Samuji, Pak Nanang. Nih, saya mau baca ayat dalam surat 24. Fal yahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah. Hendaklah kamu takut karena menyelisih kebiasaan Rasul, akhirnya banyak fitnah terjadi di tengah-tengah kita. Apa tinjauan ayat ini kalau dilihat dari bahasa Arab? Ada tafsirnya itu banyak sekali. Kalau dilihat dari bahasa Arab, kan tafsir yang masih diperbolehkan syariat kan dilihat dari kacamata bahasa qawaid yang benar, bahasa yang benar. Silakan Pak Samuji, Pak Slamet Kadyo, Pak Ali, Pak Nanang, atau boleh semua berpartisipasi. Pak Johan boleh. Hendaklah kamu takut akan ditimpa fitnah-fitnah karena kamu sering menyelisihi sunnahnya Rasul. Ya. Dilihat dari bahasa lah, dari bahasa yang sedang kita pelajari. Ya ini kenapa fitnah besar, karena kita sering menyelisihi Rasul. Rasul itu kalau khotbah, kalau ceramah pakai bahasa Arab. Kita sudah bahasanya bahasa Indonesia, ejaannya berubah terus. Malah yang dibaca kadang-kadang nih di masjid saya, di kampung saya, kampungnya panjenengan biasanya lebih parah. Yang hadir di masjid itu ya kelahiran 97, 90 ke atas. Yang dibaca kitab yang sudah karangan tahun 40 dibaca. Ini kan fitnah tuh ya, nggak nyambung tuh. Ya ini fitnahnya kita itu begitu. Udah bacanya pakai bahasa asing, kitab karangan tahun 40, saya baca lagi, ya nggak nyambung toh. Ini fitnah. Fitnah di dalam khotbah banyak sekali. Saya tadi pagi baru share itu. Menjelang pengajian ini baru share fitnah-fitnah yang sekarang terjadi. Itu dampak fitnah karena kita sering menyelisihi. Rasulullah itu kalau kita baca kitab, ini sekarang sudah muncul terjemahannya itu. Ya terjemahnya mungkin sekitar 30.000 halaman. Kitab aslinya kan sekitar 10.000 halaman. Namanya Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu. Profesor Dr. Wahbah Suheli. Itu dalam kitab itu 3 madhab semuanya sepakat kalau khutbah itu syaratnya bahasa Arab. Oh, itu kegedean kitabnya. Sudah yang paling kecil, kitab Sabina. Kitab Sabina itu kitab kecil sekali yang dikaji semua pesantren Indonesia hampir. Terutama yang NU, saudara kita NU. Itu begitu. Syarat khutbah itu antakuna bil lughatil arabiyyah. Bahasa Arab itu kalau khutbah itu sah kalau dengan bahasa Arab. Berarti kita piye ya? Mudah-mudahan ya kita pindah madhab Hanafi ya. Sah lah. Mudah-mudahan sah. Ini sumber fitnah salah satunya.
Kalau dilihat dari si bahasa Arab. Makanya kalau yang punya masjid itu kalau bisa setiap tahun menambah yang khutbah bahasa Arab, tambah. Ulul Absar sekarang sudah tambah. Ada guru yang dari kantor setiap khutbah pakai bahasa Arab terus. Ya, saya tanya Pak Ustadz kok pakai bahasa Arab nggak apa-apa terjemahkan karena kita masyarakatnya masih latihan. Ya. Jadi itu contoh kita memahami ayat dari tafsir bahasa Arab. Ya. Waktunya masih kurang lebih 5 menit. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti saya rangkum. Ya, saya rangkum. Ya, sambil menunggu pertanyaan, siapa tahu silakan. Silakan Pak Ridho ditampilkan lagi dari awal. Rangkuman ini. Oke. Ya, saya rangkum. Komputer yang nampilkan sedang hang. Intinya apa? Nanti kalau kita masuk, ini sudah masuk Irob, diperhatikan. Kita akan senantiasa bermuamalah contoh dengan jumlah ismiyah atau kalimat nominal. Kalimat yang predikatnya kata benda. Bahasa Indonesia contoh ya gampang. Rumah itu besar. Itu namanya kalimat nominal kalau bahasa Indonesia. Ya. Kalau bahasa Arab namanya jumlah ismiyah. Ini sering dipakai terus ya. Belajar bahasa Arab sampai tingkat mahir dipakai. Yang kedua, kita akan memakai jumlah fi'liyah, kalimat verbal. Ya. Bahasa Indonesia contohnya seperti apa? Ali menangis. Menangis itu kan kata kerja. Mas Kopar tidur. Tidur itu kata kerja loh, jangan dikira. Makanya itu masuk kalimat verbal. Nama Muhammadun, nama wis tidur, sudah tidur. Muhammadun. Kalau dia jumlah dikonversi, diubah jadi kalimat nominal bisa Muhammadun naimun. Diambil aja isim fa'ilnya di dalam tasrif. Jadi jumlah itu bisa dikonversi, diubah-ubah. Ya. Soma zaitun. Ini kan jumlah fi'li ya. Soma fi'lun madin mabniun alal fathi. Tetap fathah. Zaitun ismun mufradun fa'ilun. Pokok kalimat, subjek. Ya, marfu'un wajib dibaca rofa. Ya, wa alamatu ad-dhammah adz-dhahirah. Alamatnya dhammah yang pertelo, yang jelas. Muhammadun. Soma wis poso ya. Muhammadun sapa Muhammad. Nah, ini bisa dikonversi. Muhammadun shaimun. Kalau mau konversi gitu. Mengkonversi kalimat itu dari fi'il madhi ditasrif sampai isim fa'il. Kalau yansuru Muhammadun al-muslimah, yansuru sedang menolong Muhammad kepada orang Islam, dikonversi menjadi jumlah ismiyah. Ya. Nasoro beri nasirun, Muhammadun nasirun. Muhammad seorang penolong ilal muslim kepada orang yang Islam. Jadi mengkonversi jumlah itu bisa. Terutama di marhalah rendah ini ya caranya gitu. Tadinya yang fi'il diubah jadi isim fa'il. Nah, ini nih tadi kesimpulannya itu. Ya toh, ingat ini. Kalimat sempurna kadang-kadang terdiri dari dua kata. Contohnya apa? Zaidun qaimun. Itu dua kata.
Zaid orang yang datang. Tapi kadang-kadang 3 kata. Contoh apa? Ka'taba Zaidun ar-risalata. Telah menulis Muhammad surat. Berarti kan 3 kata. Boleh beribu-ribu kata boleh, tapi kan nanti toh kalau kita sudah ahli, kita kan 2 kata masih bingung. Kok contohnya yang sederhana-sederhana Pak Ustadz? Iya, kalau guru tuh mesti gitu. Contohkan mesti yang sederhana. Yang sederhana aja kadang-kadang ada yang bingung, apalagi yang macam-macam. Nah. Jadi inilah minimal kalimat itu 2 kata. Yang akan kita pakai juga nanti fa'il dan maf'ul bih, subjek dan objek. Makanya diingat-ingat, kalau sibhul jumlah itu sekedar pengetahuan awal biar kita tahu suatu ketika nanti kita akan sampai, masih tingkat dasar sudah sampai, tapi yang kita sering dipakai terus-menerus adalah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ya. Jadi nanti insya Allah kalau offline akan saya berikan sebanyak-banyaknya termasuk i'robnya langsung di dalam Al-Quran. Karena sekarang ada ulama yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang luar biasa karena telah mengirobkan 100% Al-Quran. Dulu kan susah. Nah, zaman saya belajar itu sampai saya pernah merintahkan teman untuk mengirobkan bayat. Sekarang sudah disiapkan dengan prinsip yang sangat mudah. Sudah masuk di Maktabah Samilah. Bahkan saya itu bukan hanya itu. Karena saya sakit sampai obat pun tak masukkan. Biar jangan lupa. Sampai-sampai kemarin ada pertanyaan seorang guru. Imtina. Kalau jadi pengantin baru gimana Pak Ustadz caranya gitu. Di kitabnya saya bukakan. Sekarang itu apa saja sudah ada, gitu. Ini adalah kesimpulan. Jadi intinya apa? Kita akan pakai terus ini yang terakhir itu jumlah ismiyah, kalimat nominal, jumlah fi'liyah, kalimat verbal, akan ngomong fa'il, akan ngomong berbicara, maf'ul bih, ya. Nanti sisa-sisanya sama yang kemarin, ingat-ingat isi mufrad, isi musanna double, jama muannas salim, jama mudzakkar salim, jama taksir, asmaul khamsah, af'alul khamsah, fiil yang berpenyakit di akhirnya, fiil yang sehat, itu semua akan masuk selama kita pembahasan i'rab. Kalau itu kita paham, nanti kita relatif lancar. Dan saya umumkan, nanti insya Allah, coba mulai pekan ini, kita beri PR-PR yang sederhana. Ya, nanti di-share. Ya. Yang kedua, dipersilahkan yang belum jelas, sewaktu-waktu datang. Tinggal nelpon, Ustadz jam sekian kosong apa enggak apa-apa. Jadi enggak apa-apa. Saya kan banyak kalau ngajar paling-paling ada jam 11 sampai duhur. Ngajar 10 sampai duhur. Ngajar jam 1 sampai jam 2. Hampir ngajar saya enggak full 1 hari. Maka kalau kawan jenengan nelpon, saya kosong, mau tanya khusus bahasa Arab, insya Allah kita siap terbuka. Bahasa ilmiahnya digelar karpet merah. Ya, ini open house-nya setiap hari, terutama bagi kebetulan yang masih belajar awam atau belajar sudah tinggi, ada kalimat-kalimat yang perlu dipelajari. Saya kira demikian. Ini kesimpulan, mudah-mudahan pekan depan kita diberi keberkahan untuk hadir tatap muka agar kita lebih optimal. Memang itu hukum asal, belajar itu wajhan biwajhin, tatap muka. Tapi memang ini kan karena katanya ada wabah ya
ya kita yang mengikuti juga karena kita juga mengikuti berita-berita. Selama tidak tentang syariah ya ikuti aja kita. Saya kira demikian. Mohon maaf lahir dan batin. Illal liqa ma'assalamah. Selamat Jumat, selamat tinggal, ma'assalamah berarti kita goodbye ya. Ikhtitam diakhiri doa bidoa kafaratul majlis dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Jazakallah barakallah Ustaz. Amin wa iyyakum.